Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Andra Napoleon berbagi cerita. Saya akan membacakan surat An-Naziat. Malaikat-malaikat yang mencabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati kharqa wan-nasitati nasata wasabihati sabaha wasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma izi wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamaradu nafil hafirah iza kunna izaman najirah qalu tilka idzan karratun khasirah wa inna ma hiya zajratu wahidah wa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa Fa'arahul ayatal kabra wa kazzaba wa asa thumma adbara yas'a wa hasara wa nada wa qala ana rabbukumul a'la wa ahzahullahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha sadaqallahul azim. Surat An-Naziat dari ayat 1 sampai ayat 26. Artinya, demi yang mencabut dengan keras, wan nazi'ati ghorfa, nggak ada malaikatnya yang mencabut. An-naziat wan naziat, yang mencabut dengan keras. Jadi kadang kalau ada malaikatnya harusnya ya, kalau Quran ini bicara tentang malaikat disebut malaikatnya. Jadi nggak bisa kita sebetulnya mengasumsikan. Nah, ini mengasumsikan namanya. Diterjemahkannya pakai buka kurung malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Padahal indikasi ke arah mencabut nyawa ya, kalau ada judul itu pasti ada judul kata maut gitu. Nah, kita perlu belajar kitab ini. Jadi selain kita mengerti konteksnya antara bahasa Arab dan terjemahan, kita juga bisa melihat mana yang tambah-tambahan dari penterjemahan dan asumsi penterjemah gitu. Jadi penterjemah ini kan suka menambahkan pemikirannya sebagai asumsi namanya.
Tapi ya itu bisa benar bisa tidak, namanya asumsi. Kita yang pernah kuliah pernah tahu bahwa istilah asumsi. Buat ini, dan yang mencabut dengan lemah lembut, dan yang turun dari langit dengan cepat, dan yang mendahului dengan kencang, dan yang mengatur urusan. Kamu akan dibangkitkan. Nah, ini enggak ada ini. Buka kurung sungguh. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama mengguncangkan alam. Jadi sebetulnya yang disebut sebelumnya tadi berkaitan dengan tiupan gitu loh, bukan malaikat. Nah, ini kalau kita nggak nyambung, ini berkaitan dengan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Jadi bahasa-bahasa yang sebelumnya tadi itu berkaitan dengan tiupan ini ya. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Jadi kita bisa melihat asumsi itu salah ketika kaitannya dengan tiupan. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. Berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Jadi ini berkaitan dengan tiupan pertama, tiupan kedua. Jadi nggak ada hubungannya sama malaikat, makanya tidak ada kata malaikat, tapi asumsi. Nah, inilah yang kita kadang kalau nggak baca Quran, kitab ini berulang-ulang, kita nggak paham. Karena terlalu banyak asumsi kadang, apalagi kita yang nggak baca kitab, cuman dengar-dengar ceramah-ceramah, wah itu alamat udah ketahuan dia mau kemana itu. Karena dia yang nggak berubah ini kitab. Kitab ini udah terbukti bahasa Arab asli, diterima Nabi terakhir Muhammad SAW, dibukukan oleh para khalifah sesuai dengan mandat penciptaan Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Jadi ini memang untuk manusia, makanya ada kitab manusia dari awal pembukaan diakhiri dengan surat An-Nas, surat manusia. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jadi permukaan bumi masih ada. Wa izahum bisahiroh. Sahiro ini kok bahasanya permukaan bumi. Kalau bumi kan ard. Nah ini berarti bumi ini asumsi juga nih. Jadi kita akan tahu bahasa-bahasa yang artinya bumi, yang samawati, langit. Nah kita akan tahu. Jadi kita akan cross check antara terjemahan. Misal kalau ada kata terjemahan yang bicara tentang langit, kita lihat di Arabnya ada nggak kata-kata samawat. Kalau nggak ada berarti ini asumsi gitu loh. Nah kadang maksudnya pengen menjelaskan, tapi realitasnya bukan tambah jelas kadang.
Karena mereka menganggap yang baca ini mungkin bodoh, sehingga mereka buat asumsi-asumsi untuk membantu maksudnya gitu. Tapi bisa jadi yang baca bukan orang bodoh, orang yang sudah lebih mengerti gitu. Nggak harus orang mau baca itu jelas bukan orang bodoh. Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa? Nah, ini dia buka kurung Muhammad. Padahal nggak ada kata Muhammad. Ini berarti ditanya kepada manusia. Pada manusia, bukan manusia. Ini kan bukan Muhammad semua. Di sini kan maksudnya Nabi Muhammad gitu. Seolah-olah Quran ini cuma untuk Nabi Muhammad gitu. Itu asumsi-asumsi yang dikembangkan, yang kadang-kadang ujungnya orang nggak mau baca kitab ini karena dianggap cuma untuk nabi terakhir. Untuk apa dia menerima kitab ini kalau bukan untuk manusia sesudah dia, kan? Nah, ini yang kadang-kadang bahasanya ya karena dia bukan bahasa asli, ya bisa aja si penterjemahan ini orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran, kepentingan-kepentingan tertentu seperti manusia biasa. Kalau Quran ini kan memang bahasa asli, dia Nabi terakhir kita Muhammad SAW aja nggak bisa ini nambah-nambah satu huruf aja. Susunan begini juga sudah dinyatakan pencipta yang menjaganya, cipta langit dan bumi. Bukan para penghafal kitab ini yang menjaga, bukan. Memang pencipta langit dan bumi yang jaganya sejak penciptaan Khalifah pertama gitu. Jadi jangan ada orang mentang hafal merasa sebagai orang yang menjaga kitab ini. Enggak. Justru kalau mau menjaganya ya pelaksanaan amalnya ini itu yang menjaga wujud daripada ilmu-ilmu yang ada di kitab ini. Tatkala, nah ini kata-kata Tuhan. Di sini kata-katanya Robbuhu, Robbuhu ini nggak bisa dirubah karena itu menjadi doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggak bisa dirubah, nggak bisa diganti Robbana atina fid dunya hasanah itu dengan Allah, dengan apa, nggak bisa. Apalagi dengan kata-kata Tuhan, terjemahannya nggak bisa. Tuhan ini kan God bahasa Inggrisnya, Rob ini Lord bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Arab ini ilah Tuhan nih. Jadi berbeda, ilah dengan Rob beda. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini akan kita ketahui ketika kita membaca 7 kali bertamat Quran terjemahan nih. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, kita akan tahu nih permasalahan-permasalahan di dalam pemahaman petunjuk kitab ini. Zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin, karena dinyatakan kitab ini menjelaskan. Jadi setelah kita kalau baca berulang-ulang kita akan jelas gitu. Makanya diperintahkan 7 kali tamat, 7 putaran seperti tawaf. Jadi tawaf itu 7 kali itu simbol untuk membaca kitab ini 7 putaran. Tapi ada yang nyambung, ada yang enggak. Ya bisa orang berasumsi begana begini, 7 ayat, 7 surat-surat. Ya itulah manusia, banyak berasumsi. Nah kalau dia nggak dapat hikmah, kalau dia banyak dosa, asumsinya menyesatkan. Kalau dia memang ikhlas, insya Allah asumsi pemikirannya hikmah dari pencipta langit dan bumi berupa ilmu yang benar, hak. Telah dapat furqon, pembeda antara baik dan buruk. Kalau yang banyak dosa nggak dapat pembeda itu. Fasik, walaupun ngaku beriman tapi kerjanya maksiat, banyak melakukan amal-amal yang nggak sesuai petunjuk. Cuman pemikiran-pemikiran
pribadi aja, karena dia nggak belajar kitab petunjuk ini, ya dia beramalnya ya menurutnya sendiri atau menurut orang-orang lain yang dia dengar-dengar. Tatkala Rabbuhu memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan dikatakan, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Nah, jadi suruh mengatakan ingin membersihkan diri nggak? Nah, kalau kita membaca kitab beriman itu kita membersihkan diri dari dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan. Nah, kalau kita mau membersihkan diri, kita akan bisa membaca Iqra ini, membaca kitab, karena ada ayat yang tidak menyentuh kitab ini kecuali mereka yang dibersihkan. Kalau kita banyak berbuat maksiat dosa, berarti kita nggak dibersihkan, makin kotor. Itu yang dibilang orang-orang yang melampaui batas, zolim. Dan kamu akan kupimpin ke jalan. Nah, ini ke jalan nih, jalan nih kita lihat nih. Wa ahdiyaka ila rabbika. Rabbika ke jalan Rob. Jadi ke jalan Rabbika, karena terakhirnya nanti Robbinas. Jadi ke Rob. Rob ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya Lord. Tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu ilah kalau Tuhan. Belum ada padanannya. Kalau bahasa Inggris ada principle apa. Jadi kata-kata nggak bisa diterjemah. Kalau Allah aja nggak bisa diterjemahin, apalagi Rob. Alhu itu kan lahu asal katanya, tambah awalan al. Kalau Rob ini memang kata-kata Rob. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari awal kata-kata Rob yang diturunkan. Jadi jalan Rob bika, agar supaya kamu takut kepadanya. Fatahsa. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Nah, ini terjadi pada orang-orang ketika dikasih tahu tentang ayat-ayat kita, dia dustakan, dia durhakai. Yaitu memang dari awal ada iblis yang memang tidak pernah setuju bahwa Adam alaihissalam sebagai khalifah. Jadi manusia itu ketika diberi kitab dia akan menjadi khalifah. Kalau dia nggak membaca kitab, dia sebagai manusia yang lebih rendah. Bukan manusia, sebetulnya orang. Kalau bahasa ininya orang yang lebih rendah dari binatang melata gitu. Jadi ada perbedaan antara kata orang dan manusia. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang. Nah, ini banyak nih manusia yang berusaha menentang. Nah, yang menentang ini biasanya mendustai. Dia bengkokkan ayat-ayat nih, arah-arah petunjuk ini dia simpangkan, dia sesatkan umat. Dia pimpin umat ke arah yang salah. Bukan membaca kitab sesuai dengan susunannya ada, tapi disuruh ya
baca satu ayat dua ayat aja lalu dia udah jamin masuk surga segala macam. Ya itulah pekerjaan orang-orang yang menyesatkan. Mereka mencerai-beraikan kitab, dibilang di ayat-ayat ini. Namanya ahli banyak kitab. Nah, dia banyak pegangan kitab lain di luar kitab yang asli ini. Kitab-kitab lain itu sifatnya pribadi sebetulnya, bukan untuk umat manusia. Kitab yang untuk umat manusia ini cuman kitab yang akan menjadikan manusia ini menjadi hamba, menjadi bukan sombong, menjadi hamba. Hamba itu ya tidak punya apa-apa. Kalau masih ada rasa sombong ya berarti seperti iblis dia. Dia ngerasa ada kelebihan. Berusaha menentang. Maka dia mengumpulkan lalu berseru memanggil kaumnya. Ya, menggunakan kekuasaannya untuk menyusun kekuatan. Ini kekuatan manusia. Dia jadi ya orang-orang kan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, orang-orang yang percaya sama dia gerakkan untuk menentang, mendustakan, mendurakai. Jadi kalau di kitab ini dibilang suara terbanyak itu bukan suara yang benar kadang. Karena kebenaran itu sedikit yang mempercayainya gitu. Kebanyakan tidak percaya manusia. Ya, kayak membaca kitab ini saya udah 40 tahun nanya orang yang ngaku beriman, udah baca belum kitab Quran terjemahan atau kitab terjemahan ini? Tamat. Ya hampir semua jawab belum. Lalu mereka punya asumsi-asumsi bahwa lebih percaya kepada makhluk-makhluk yang udah menjamin dia masuk surga. Kenapa harus baca kitab lagi kalau dengan cukup mengucapkan satu kalimat aja udah masuk surga? Ya kenapa harus baca semuanya? Itu hiburan-hiburan ringan yang disenangi manusia gitu, janji-janji palsu, janji yang tidak ada bohongannya, cuman janji pencipta langit dan bumi yang ada di kitab ini. Kalau janji